Sejenak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan maunahnya sehingga kita bersama di pagi yang cerah ini di hari Sabtu kalender 22 Februari 2020 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dapat hadir di ruang utama Masjid Nasional Akbar Surabaya guna menjadi saksi sekaligus memberikan doa restu atas akad nikah Mas Beni Irawan, putra dari Bapak Hartono dengan saudari Raisa Amalia Sampera, putri dari Bapak Syarifuddin Sampera. Salawat dan salam mari kita sanjungkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pemimpin umat di dunia, pembawa rahmat di akhirat dan syafaat. Selanjutnya khusus kepada kedua mempelai calon kemanten Mbak Raisa dan Mas Beni Irawan, panjenengan berdua wajib bersyukur kepada Allah di mana pada saat ini dan detik ini panjenengan telah dipertemukan jodohnya oleh Allah. Dan marilah wujud rasa syukur itu panjenengan tata niat bahwa menikah ini adalah beribadah, bukan menjalankan adat atau tradisi. Sekali lagi niatkan menikah adalah beribadah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, bahkan juga sunnah para nabi dan rasul yang lain. Rasulullah mengingatkan man nakahalillah wa ankahalillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah berniat karena Allah, demikian pula kedua orang tuanya menikahkan putra putrinya semata-mata karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, dukungan dari Allah. Maka siapa yang rumah tangganya telah ada jaminan dukungan dari Allah, pertolongan dari Allah, saya yakin untuk mewujudkan tujuan menikah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, agar terbina rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, yang tentram, yang damai, yang dibingkai dalam cinta dan kasih sayang, pasti akan mudah untuk diwujudkan. Selanjutnya Mas Beni Irawan, sebentar lagi panjenengan akan melafadzkan sigat ijab dan qabul, disebut dengan istilah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang ghalidh. Ghalidh itu artinya kasar, diikat dengan tali yang kasar, artinya amat sulit untuk dilepaskan. Nah, perjanjian ini hanya ada 3 di dalam Al-Quran. Perjanjian perkawinan, yang kedua perjanjian fenomenal antara Nabi Musa, umatnya Bani Israel di hadapan Allah, sampai-sampai Allah mengangkat bukit Tur Sinai di atas kepala mereka. Ini juga menggunakan sigat mitsaqan ghalidha. Kemudian perjanjian luhur para nabi ulul azmi di dalam surah Al-Ahzab ayat 7, ini juga menggunakan sigat mitsaqan ghalidha. Maka kami berdoa dan berharap mudah-mudahan akad nikah keduanya tidak lepas. Bawalah perjanjian pernikahan panjenengan sampai nanti menghadap kepada Allah, seperti digambarkan dalam surah Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Begitu agungnya perjanjian ini sampai-sampai para malaikat hadir menyaksikan. Aras bergetar ketika perjanjian ini dilantunkan. Maka sebaliknya ketika ikatan ini juga dipaksa dilepas, abghadul halali ilallah at-talaq, perbuatan yang halal tapi amat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Aras juga sama bergetar. Maka jagalah perjanjian ini sampai nanti menghadap kepada Allah. Selanjutnya Rasulullah menyatakan orang yang menikah diibaratkan menjalankan separuh agama dan diminta untuk menyempurnakan yang separuhnya dengan bertakwa. Mengapa orang yang menikah diibaratkan menjalankan separuh agama? Ya, memang menikah beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Menikah berbeda dengan puasa, berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, bahkan berbeda dengan haji yang banyak dibanggakan oleh manusia. Sholat dibatasi oleh waktu, puasa juga terbatas waktunya. Di bulan suci Ramadan hanya 29 bilangannya atau 30 hari. Haji dibatasi oleh ruang dan waktu, harus ke tanah suci Mekah dan harus di bulan suci haji. Tetapi ibadah menikah adalah ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu. Jika hari-hari panjenengan Mas Beni Irawan dipergunakan untuk berkhidmat kepada keluarga, membagian anak dan istri, mencari rezeki yang halal,
maka hari-hari itu panjenengan akan memperoleh limpahan pahala yang luar biasa besarnya. Inilah ibadah menikah. Dan dari menikah maka muncul hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga, qayyimun fil infaq, mencari rezeki yang halal, qayyimun fit tarbiyah, bertanggung jawab kepada pendidikan keluarga. Muncul tanggung jawab, muncul hak dan kewajiban. Istri berkewajiban untuk taat. Fassolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah. Tidak ada alasan istri untuk tidak taat kepada suami selagi suami berada dalam rel agama. Tetapi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Jika suami sudah melenceng maka tidak ada kewajiban taat. Harus diluruskan, harus diingatkan. Inilah hubungan yang timbal balik, hubungan yang serasi. Dari menikah muncul mahram, mertua yang asalnya orang lain, ibunya Mbak Raisa, menjadi tidak batal dengan sampean. Haram selamanya sampean menikahi ibunya Mbak Raisa. Ini dari hubungan perkawinan. Muncul kewarisan, itu juga dari perkawinan. Dan langgengnya keturunan, itu juga dari perkawinan. Shadaqah Rasulullah yang mengatakan orang yang menikah diibaratkan menjalankan separuh agama dan diminta menyempurnakan yang separuhnya dengan bertakwa. Dan takwa itu pula lah bekal panjenengan di dalam meraih rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada bekal yang paling utama kecuali bekal takwa. Nah, indikator ketakwaan yang paling mudah untuk kita saksikan adalah jika seseorang rajin beribadah sholat 5 waktu, lebih-lebih berjamaah. Ya. Dengan dipilihnya Masjid Al-Akbar sebagai tempat melaksanakan akad nikah, tentu kita berharap dan berdoa agar kedua mempelai ini seusai menikah tidak banyak meninggalkan masjid, banyak bersujud di masjid, tentu bersama keluarga, bersama anak-anaknya. Rasulullah bahkan tidak memuji, Allah juga tidak memuji jika seseorang bersendirian di masjid menelantarkan keluarganya. Julusul mar'i ma'iyalihi ahabbu ilallahi min i'tikafi fi masjidi hada, kata Rasulullah. Duduk-duduknya, ibadahnya, i'tikafnya seorang hamba di masjidku ini, maka tidak akan dipuji julusul mar'i ma'iyali, tetapi duduk-duduknya seorang di tengah keluarganya dalam rangka membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada iktikaf di masjidku ini. Padahal iktikaf di Masjid Nabawi pahalanya luar biasa, salat pahalanya 1000 rakaat, tetapi tidak dilem, tidak malah dipuji oleh Allah jika dia menelantarkan keluarganya. Maka ajak anak dan istri panjenengan untuk memakmurkan masjid, tetapi harus dengan keluarga. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akad nikah keduanya berbarokah, rumah tangga jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Keturunan dari keduanya akan melahirkan pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat, yang maslahat bagi kemajuan bangsa dan negara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.